Berikut kita belajar posisi titik terhadap titik pangkal koordinat. Masih kita ingat pada bidang koordinat kartesius, sumbu yang mendatar dinamakan sumbu X, sumbu yang vertikal dinamakan sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y berada di sini. Umumnya diberi nama O, disebut titik pangkal koordinat. Jadi O sebagai titik pangkal koordinat merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Misalnya saya punya titik E, posisinya di sini, maka kita bisa menuliskan posisi titik E terhadap O. Maka kita tulis seperti koordinat, ada angka di depan dan angka di belakang. Berbeda sedikit, kalau di depan dinamakan absis, itu nanti ada pergerakan ke kanan atau ke kiri. Ke kanan berarti positif, ke kiri berarti negatif. Sedangkan yang di belakang, ordinat, itu pergerakan bisa ke atas atau ke bawah. Ke atas berarti bertanda positif, kalau ke bawah bertanda negatif. Kembali ke posisi E terhadap O, maka kita bergerak dari O menuju E. Kita lihat dari O menuju E. Untuk mengisi angka yang di depan, ini bergeraknya dari O ke E itu ke kanan atau ke kiri. Maka kita lakukan, ternyata O menuju E itu adalah ke kanan sejauh 4 kotak. Karena ke kanan berarti bertanda positif, maka saya tulis 4. Setelah ke kanan 4, kemudian untuk ke arah E tidak ke bawah, tapi ke atas sejauh 2 satuan. Maka saya tulis yang di belakang adalah 2. Karena ke atas bertanda positif. Jadi posisi E terhadap O kita tulis 4,2. Kita baca, berarti 4,2 itu bacanya adalah 4 ke kanan, kemudian 2 ke atas. Perhatikan titik P di kuadran ke-4, kanan bawah. Posisi P terhadap O dapat kita tentukan dengan bergerak dari O menuju P. Angka yang di depan berarti bergerak ke kanan atau ke kiri. Kita lakukan dari O menuju P. O menuju P ke kanan atau ke kiri dulu. Nah, betul, ternyata kita ke kanan. Sejauh berapa satuan? 3. Jadi ke kanan sejauh 3 satuan. Maka kita tulis yang di depan adalah 3. Setelah 3 ke kanan, maka kita lanjutkan perjalanan, ternyata tidak ke atas tetapi ke bawah sejauh 1, 2, 3, 4. Jadi ke bawah sebanyak 4 petak. Nah, karena ke bawah berarti bertanda negatif, maka kita tulis negatif 4. Jadi posisi P terhadap O adalah 3, negatif 4. Sehingga kalau kita punya posisi P terhadap O adalah 3, negatif 4, itu artinya
3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Sekarang kita belajar posisi titik terhadap titik lainnya. Misalnya saya punya titik M di sini, saya punya titik K di sini. Maka kita bisa menuliskan posisi K terhadap M itu bisa kita tulis bergerak dari M menuju K. Kita lihat dari M untuk menuju ke K kita harus ke kiri. Ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4. Jadi ke kiri sebanyak 4. Karena ke kiri berarti tandanya harus negatif. Kita tulis negatif 4. Setelah ke kiri 4, untuk menuju K kita lanjutkan perjalanan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Jadi ke atas sejauh 5. Sehingga karena ke atas bertanda positif, maka kita tulis 5. Posisi K terhadap M adalah negatif 4,5. Itu artinya 4 ke kanan, 4 ke kiri, dan 5 ke atas. Ke kiri karena negatif, ke atas karena positif.